bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Naria dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi OSI Layer. OSI, Open System Interconnection. Model adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana berbagai protokol jaringan bekerja dan berinteraksi dalam sebuah sistem komunikasi data. 7 lapisan OSI layer. 1. Physical layer, lapisan fisik. 2. Data link layer, yaitu lapisan data link. 3. Network layer, yaitu lapisan jaringan. 4. Transport layer, yaitu lapisan transportasi. 5. Session layer, lapisan sesi. 6. Presentation layer, lapisan presentasi. Ke-7 yaitu application layer, lapisan aplikasi. Berikut adalah beberapa fungsi setiap lapisan OSI layer. 1. Physical layer, lapisan fisik. Fungsinya mengubah data menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio untuk dikirimkan melalui media fisik, mengatur standar media transmisi seperti kabel, konektor, dan sinyal komunikasi, menentukan kecepatan transfer data. 2. Data link layer, fungsinya mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal LAN, menangani deteksi dan koreksi kesalahan dalam transmisi data, menggunakan alamat MAC untuk pengiriman data antar perangkat. 3. Network layer, fungsinya menangani perutian seperti routing data antar jaringan berbeda, menggunakan alamat IP untuk penyelamatan dan pengiriman paket data. 4. Transport layer, menyediakan komunikasi end-to-end antar perangkat, mengatur segmentasi dan reassembly data, menjamin keandalan koneksi atau koneksi tanpa jaminan. Contoh protokol TCP, UDP. 5. Session layer, mengelola sesi komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda, mengatur pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi. Contoh RPC, Remote Procedure Call, NetBIOS. 6. Presentation layer, bertanggung jawab atas enkripsi, deskripsi, kompresi, dan konversi format data, memastikan data dapat dipahami oleh aplikasi yang berbeda. 7. Application layer, berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi, menyediakan layanan seperti email, transfer file, dan browsing. Ciri-ciri OSI layer. 1. Physical layer, bertanggung jawab untuk transmisi bit mentah melalui media fisik. 2. Data link layer, mengatur pengiriman data dalam bentuk frame antar perangkat yang terhubung langsung. 3. Network layer, bertanggung jawab atas penyelamatan IP dan routing paket data ke tujuan yang benar. 4. Transport layer, mengatur segmentasi, pengiriman ulang atau retransmission, dan kontrol aliran data. 5. Session layer, mengelola sesi komunikasi antara perangkat atau pembukaan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. 6. Presentation layer,
bertanggung jawab atas enkripsi, kompresi, dan konversi format data agar bisa dibaca oleh aplikasi. 7. Application layer berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi untuk pertukaran data. Kegunaan OSI layer. Kegunaan utama OSI layer adalah sebagai model referensi yang membantu dalam memahami dan mengembangkan komunikasi jaringan. Berikut beberapa kegunaan spesifik dari OSI layer. 1. Standarisasi komunikasi jaringan. 2. Mempermudah pemecahan masalah jaringan atau troubleshooting. 3. Memungkinkan interoperabilitas antar perangkat. 4. Memisahkan fungsi jaringan secara modular. 5. Meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. 6. Membantu pengembangan dan implementasi protokol jaringan. 7. Meningkatkan skalabilitas jaringan. Contoh OSI layer. 1. Physical layer. Contohnya internet, USB, fiber optic. Data link layer. Contohnya MAC address, internet frame, switch, address resolution protocol. Network layer. Contohnya IP, internet protocol, router, internet control MISEX protocol. 4. Transport layer. Contoh TCP, Transmission Control Protocol. UDP, User Datagram Protocol. 5. Session layer. Contoh NetBIOS, RCP, Remote Procedure Call, PPTV. 6. Presentation layer. Contohnya SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. 7. Application layer. Contohnya File Transfer Protocol, Simple Main Transfer Protocol, dan Domain Name System. Manfaat utama dari OSI layer meliputi 1. Standarisasi komunikasi. 2. Memudahkan pemahaman dan troubleshooting. 3. Interoperabilitas antar perangkat. 4. Fleksibilitas dalam pengembangan teknologi. 5. Efisiensi dalam desain jaringan. 6. Keamanan yang lebih baik. 7. Mempermudah pendidikan dan pelatihan. Terakhir, kesimpulan dari materi OSI layer adalah bahwa model ini merupakan kerangka kerja standar yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengelola komunikasi dalam jaringan komputer dengan membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application.